saat tim nasional Indonesia sedang fokus untuk meraih prestasi tertinggi di Piala AFF, sejumlah pejabat PSSI justru melakukan manuver politik yang sangat tidak bermoral dan tidak beretika. Lanyala Mataliti digulingkan, kemudian Edi Rahmayadi digulingkan, dan kini Muhammad Iryawan pun mau digulingkan dengan mencari perahu baru, tetapi kemudian pengurus-pengurusnya masih orang yang itu-itu saja yang selama ini punya masalah besar di sepak bola Indonesia, yang disebut sebagai titipan Presiden Joko Widodo dan amanat dari Istana Negara. Ini yang sangat menyedihkan. Kok sampai-sampai urusan PSSI nama presiden dijual. Bahkan kalau perlu dipecat atau diberhentikan, baik itu Sekjen PSSI, Komisaris Utama PT Liga Indonesia Baru, maupun Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Bravo Cocomeo Channel, jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di Cafe Gilbol. Kali ini kita akan membahas soal sepak bola Indonesia. Apa kabar PSSI jelang Kongres Luar Biasa 16 Februari 2023? Kasakusuk sudah ada yang ramai, bahkan sudah ada yang mulai melakukan gerilya bawah tanah. Tak peduli sampai harus menggadaikan jabatan yang harusnya tidak dilakukan oleh seorang pejabat teras di PSSI. Belakangan, saat tim nasional Indonesia sedang fokus untuk meraih prestasi tertinggi di Piala AFF, sejumlah pejabat PSSI justru melakukan manuver politik yang sangat tidak bermoral dan tidak beretika, apalagi dilakukan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi bersama dengan Komisaris Utama PT Liga Indonesia Baru yang juga anggota Komite Eksekutif PSSI Yuni Rahman. Usai laga Indonesia melawan Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada 23 Desember 2022, keduanya kemudian memboyong sejumlah pengurus Asprop dari Sumatera dan beberapa puter untuk kemudian melakukan konsolidasi di sebuah rumah makan, di sebuah restoran Kiki namanya, di FX Senayan, di tempat umum. Sangat bodoh sekali. Mereka kemudian meminta sejumlah voter yang diundang untuk memenangkan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang disebut sebagai titipan Presiden Joko Widodo dan amanat dari Istana Negara. Ini yang sangat menyedihkan. Kok sampai-sampai urusan PSSI nama presiden dijual. Dan ini juga sangat memalukan. Sekjen PSSI tugasnya itu menjalankan visi misi organisasi yang sudah diamanatkan oleh para exco, termasuk ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota exco di PSSI, mengelola program-program PSSI, bukan bermanuver politik. Dan anehnya nyampe sekarang isu yang kemudian ditimbulkan atau dimunculkan ke publik soal pengkhianatan dalam tanda kutip oleh sejumlah pengurus PSSI kepada Ketua Umum PSSI saat ini Muhammad Iryawan, tidak ada satupun yang membantah. Artinya benar. Bahkan Save Our Soccer mendapatkan data-data semuanya, termasuk di dalamnya data percakapan atau pembicaraan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, kepada sejumlah voter yang bergerilya lewat telepon, di mana lewat telepon disampaikan bahwa sudah ada 69 voter yang sepakat untuk mendukung Erick Thohir, dan di situ disebutkan sejumlah pejabat-pejabat yang akan membantu Erick Thohir sebagai Ketua Umum. Wakil Ketua Umum disebutkan akan diisi oleh Yuni Rahman dan Yunus Nusi. Anggota exco di dalamnya ada John Wempi Witevo, Arya Sinulinga, Peter Tanuri, Amir Burhanuddin, dan juga Ferry Paulus, serta nama Vivin ada di dalam sana semua. Harusnya tegas pengurus PSSI saat ini, Ketua Umum Muhammad Iryawan dan para exco, untuk memberikan peringatan dan teguran keras. Bahkan kalau perlu
dipecat atau diberhentikan, baik itu Sekjen PSSI, Komisaris Utama PT Liga Indonesia Baru, maupun Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Karena Sekjen PSSI sudah melanggar Statuta PSSI pasal 61, di mana di situ disebutkan tugas dan tanggung jawabnya. Sementara Exco PSSI sudah melanggar kode etik PSSI, dan juga di dalamnya Direktur Utama dan Komisaris Utama juga melanggar kode etik PSSI. Komite Etik PSSI harus turun gunung dan memberikan hukuman sepadan kepada para pelaku yang menikung dari belakang. Karena ini bahaya. Jangan sampai kemudian hal-hal semacam ini menjadi tradisi. Kita tahu dan bukan rahasia publik, misalnya di 3 periode terakhir, Ketua Umum PSSI semua digulingkan dengan cara-cara yang tidak sehat. Lanyala Mataliti digulingkan, kemudian Edi Rahmayadi digulingkan, dan kini Muhammad Iriawan pun mau digulingkan dengan mencari perahu baru, tetapi kemudian pengurus-pengurusnya masih orang yang itu-itu saja, yang selama ini punya masalah besar di sepak bola Indonesia. Karena itu pemerintah harus turun gunung untuk melihat betapa bobroknya tata kelola sepak bola Indonesia, betapa naif dan betapa tidak bermoralnya cara-cara para pelaku sepak bola Indonesia yang ingin mengamankan posisi sekaligus juga ingin mengamankan kepentingan kelompok dan pribadinya untuk kesejahteraan mereka sendiri, bukan untuk prestasi sepak bola Indonesia. Yuk kita gulirkan revolusi sepak bola Indonesia untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik. Pilih Ketua Umum PSSI yang berani mengumumkan siapa kabinet atau exco-nya ke depan yang akan menjadi pendamping mereka. Jangan pilih Ketua Umum PSSI yang daftar exco-nya justru berisi orang-orang lama yang penuh dengan masalah. Nah, ini yang paling penting. Jadi ke depan kita dorong pengurus-pengurus PSSI atau calon-calon pengurus PSSI yang ingin mencalonkan diri untuk menyusun kabinet mereka atau tim mereka atau komposisi 15 exco mereka, agar kemudian kita bisa melihat dari situ fans atau supporter klub-klub yang punya suara mendorong untuk memilih calon-calon yang isi komite eksekutifnya tidak diisi oleh kumpulan orang-orang yang selama ini bermasalah di sepak bola Indonesia. Kalau isinya itu-itu saja, yakinlah tidak sampai selesai masa jabatan Ketua Umum PSSI akan ada suksesi lagi. Yuk kita pakai pikiran yang jernih untuk membangun sepak bola negeri ini. Adios, Cocomeo Channel.